Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita belajar, marilah kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, semoga dengan baca basmalah tadi dapat memberikan kefahaman kepada kita, kefahaman yang sahih. Amin. Nah, pada pertemuan ke-12 dari kitab Safinatun Najah, kita akan membahas tentang macam-macam najis dan cara mensucikannya. Macam-macam najis ada 3. Yang pertama, najis mughaladoh atau kategori najis berat. Nah, contohnya najis dari anjing dan ludahnya, begitu juga babi dan peranakan salah satunya. Jadi peranakan dari anjing dan babi semuanya itu merupakan najis, tergolong najis berat. Yang kedua, najis mukhafafah atau disebut dengan najis ringan. Contohnya najis air kencing bayi laki-laki yang hanya memakan susu dan belum berusia 2 tahun. Itu tergolong najis mukhafafah atau najis ringan. Kemudian najis mutawasitoh atau najis sedang. Contohnya kotoran ayam, kotoran sapi, kotoran cicak dan lain-lain. Atau contohnya seluruh najis kecuali yang telah tersebutkan di atas tadi, kecuali contoh najis mughaladoh dan mukhafafah. Jadi semuanya najis kalau najis mutawasitoh ini. Baik kotoran sapi, kotoran cicak, itu najis semuanya. Nah, sekarang macam-macam najis mutawasitoh. Nah, najis mutawasitoh ini dibagi menjadi 2. Yang pertama najis ainiyah atau najis yang tampak atau kelihatan, yaitu najis ainiyah ini najis yang mempunyai warna, rasa, dan bau. Jadi nampak warna atau nampak rasa atau nampak baunya, seperti itu. Bau nggak nampak ya, pokoknya ada baunya gitu loh. Itu tergolong najis ainiyah. Nah, najis mutawasitoh yang kedua yaitu najis hukmiyah atau najis yang tidak nampak. Jadi tidak menunjukkan ciri-ciri rasa, warna, dan bau itu tidak kelihatan, Mbak. Jadi cuma hukumnya saja, secara hukum saja. Nah, begitu. Itu macam-macam najis. Nah, sekarang cara mensucikan najis. Ya, cara-cara mensucikan najis di atas itu yang pertama dari kita cara mensucikan najis mughaladoh. Nah, cara mensucikannya biasanya dengan cara menghilangkan najisnya tersebut pertama-tama, kemudian dibasuh 7 kali. Dengan salah satu basuhannya itu menggunakan debu. Jadi misalnya kena najis, misalnya kena liur anjing misalnya ya, itu bajunya kena liur anjing, kita hilangkan dulu liur anjingnya dulu. Setelah itu kita basuh 7 kali atau kita kasih debu dulu. Kita basuh dengan debu, kemudian baru kita basuh dengan air sebanyak 7 kali. Sebanyak 6 kali ya. Kemudian najis yang kedua, najis mukhafafah. Cara mensucikannya bagaimana? Yaitu dengan cara memercikkan air terhadap benda yang terkena najis sampai hilang najisnya tersebut. Jadi kita percikan air terus sampai hilang di najis mukhafafah tersebut. Jadi mukhafafah atau najis ringan itu cukup seperti itu ya. Kemudian najis mutawasitoh ainiyah. Cara mensucikannya yaitu menghilangkan warna, rasa, dan baunya. Najis sedang. Kemudian najis mutawasitoh yang hukmiyah dengan cara mengalirkan air di permukaan najis tersebut.
Jadi misalnya kena najis mutawasithah yang hukmiyah, cukup kayaknya yang tadi kena najis ya, kita cukup bersihkan air tersebut sampai hilang. Nah, tugasnya di materi ke-12 ini cukup dengan menyimak video sampai selesai, kemudian tulis di kolom komentar nama yang disertai dengan kelas taklimnya. Demikian, syukran kasiron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.